eh, sebenarnya dalam keadaan apapun saja, kalau pikiranmu aktif, hatimu hidup, engkau akan menemukan berbagai macam hal yang bertentangan, yang paradoksal, yang dilematis. Iya. Meskipun hanya dalam kehidupan yang normal-normal saja, tidak ada gunung meletus, tidak ada musuh yang menyerang, tidak ada wabah dan seterusnya, itu tetapnya ada kekacauan. Jadi karena hakikat hidup manusia itu sebenarnya adalah pengkutupan-pengkutupan, benar salah, baik buruk, tepat tidak tepat dan seterusnya. Nah, kita selalu membutuhkan proses dan metode untuk mutmainnah kembali, untuk menata kembali. Jadi kalau ibarat pendulum itu tidak hanya gini, tapi juga ada multi begini. Jadi tidak hanya ada satu batang yang begini-begini, tapi juga ada sekian batang yang keliling begini-begini, dan kita harus bisa menenteramkan semuanya. Itu namanya mutmainnah. Jadi mungkin beberapa hal kita ingat dari Allah ya. Misalnya Allah mengatakan jangan merasa dirimu sudah beriman sebelum aku uji misalnya. Jadi maka ujian itu adalah keniscayaan atau kemutlakan nasib manusia. Dia setiap hari harus berhadapan dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan dan seterusnya. Sejak bayi sampai kita masuk liang kubur, kita tetap selalu hidupnya adalah berdampingan, berhadapan dan bergelut melawan tantangan, ujian, cobaan dan seterusnya, dan kita harus menang. Kita harus laba. Labanya apa ya? Ya laba surga, laba Allah. Kalau laba yang sejati adalah laba di mana kita diterima Allah. Kalau yang disebut Allah rugi adalah yang kita tidak diterima. Kira-kira puncaknya seperti itu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seluruh keadaan ini, salah satu efeknya adalah menciptakan kekacauan berpikir atau kekacauan batin. Ya, pertama yang tadi soal engkau jangan pikir kamu sudah beriman sebelum mengalami dan lulus cobaan yang begitu. Nomor dua, coba awal asri ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada klausul pertama wal asri, bukan wal fajri atau wan nahar. Jadi wal asri itu kan waktu sore hari. Kita serabutan aja, kita anggap memang ini akhir zaman. Jadi di al asri itu di waktu asar atau sore atau di waktu senja hari kehidupan itu memang cobaan meningkat dibanding waktu siang atau pagi yang gitu. Jadi sekarang ini kita sudah lama menyepakati bahwa sekarang adalah akhir zaman, dan itu sudah merupakan berita-berita di banyak wacana agama, ayat maupun hadis. Berarti kita harus siap menjadi manusia yang dihidupkan, yang hidup dari zaman, di dalam zaman yang penuh cobaan, penuh ujian, penuh tantangan. Misalnya kita tinggal sebut satu masalah apa misalnya, penjajahan. Dulu penjajahan itu kan fisik, ya fisik. Nah, kemudian kita mendapat ujian lebih besar lagi, ada penjajahan alam pikiran, penjajahan batin, penjajahan psikologi, penjajahan mental, penjajahan macam-macam. Dan itu kita harus terus memperjuangkan diri kita supaya kita tidak lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian atau berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman itu artinya kita berdiri pada koordinat yang tepat di hadapan Allah, gitu ya. Wa amilus sholihat, dan tidak berhenti untuk dalam keadaan apapun saja melakukan kebaikan-kebaikan. Terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita termasuk kita bikin tayangan ini kan melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling mewanti-wanti, saling menasihati, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Ini juga mungkin ada rahasianya kenapa disebut kebenaran dulu baru kesabaran. Mungkin karena kebenaran itu diperjuangkan dengan ongkos kesabaran. Mungkin juga karena kesabaran itu harus engkau pertahankan tanpa kehilangan kebenaran. Kan ada dialektika seperti itu. Jadi rumusnya Allah jelas. Semua orang akan rugi kalau kita tidak mempertahankan koordinat yang tepat di hadapan Allah, dengan iman yang tepat, illal ladzina amanu. Terus
dalam keadaan apapun saja, dalam frekuensi setinggi apapun atau dalam kadar serendah apapun, kita tidak pernah berhenti wa amilu sholihat, tidak pernah berhenti untuk berbuat baik dalam arti yang gede, sedang atau kecil, gitu ya. Dan itu sudah ada rumusnya, kan gitu. Terus watawasau ini ada dialektika. Dialektika ini kan bisa antara saya dengan Helmi dengan saya dengan jamaah Ma'iyah dengan saya, atau bisa semua segmentasi dalam masyarakat. Bisa ulama kepada pemerintah, pemerintah kepada ulama, bisa rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin kepada rakyatnya, kan bisa semuanya. Pokoknya semua saling mewanti-wanti, saling tawasau, mewasiatkan atau mewasiati kebenaran dan kesabaran. Nah, saling wasiati ini kan bisa kita terjemahkan, kita bisa breakdown secara sosial. Misalnya pengajian atau rapat atau perkumpulan atau ada musyawarah. Ada banyak sekali format-format atau formula-formula sosial yang muatannya adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi jangan pernah ada orang berkumpul tanpa kandungan saling mewasiati kebenaran dan kesabaran, meskipun dalam bentuk yang tidak harus eksplisit. Seekor ikan menunggu berhari-hari mangsanya untuk dimakan, itu kan juga nasihat tentang kesabaran. Ya. Misalnya ular itu dia diem tidak hanya berjam-jam, kadang berhari-hari sebelum mangsanya lewat. Itu juga nasihat tentang kesabaran. Nah, nanti jadi sekarang ada dialektika antara kebenaran dan kesabaran. Sebenar apapun memerlukan kesabaran, sesabar apapun jangan kehilangan kebenaran dan seterusnya. Kadang-kadang karena kita terlalu sabar kita kehilangan kebenaran. Bisa aja, misalnya yang tempo hari kita contohkan. Loh, kalau saya dihina terus-menerus, kemudian saya sabar, saya kan kehilangan kebenaran tentang penghinaan. Kan? Iya. Karena saya sabar terus, tidak ngapa-ngapain, tidak nahi mungkar, maka akhirnya penghinaan kepada saya itu menjadi kebenaran. Nah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu adalah satu komposisi kesabaran jangan menghilangkan kebenaran, kebenaran juga harus siap dengan kesabaran dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh aja bahwa di setiap kata dan kalimat komposisi dari ayat-ayat Allah itu sedemikian rupa bisa kita belah, dalami, kita selami, terus kita ukur-ukur, kita teliti, kita titeni dan seterusnya sedemikian. Nah, kalau kembali kepada yang apa Helmi katakan awal tadi, kan kita sedang berada dalam keadaan yang relatif sebenarnya tidak bisa disyarikatkan perumusannya. Misalnya pendapat NU dan pendapat Muhammadiyah mengenai pemerintah kan tidak sama. Bahkan pendapat ketua NOA dengan ketua NOB tentang pemerintah dan apa yang berlangsung dalam sistem dan struktur ini kan juga bisa tidak sama. Sehingga tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini mutlak harus terus-menerus dilakukan oleh setiap manusia. Meskipun sudah berada dalam satuan organisasi kan pendapatnya tetap bisa berbeda. Kan gitu. Nah, ditambah lagi ada kasus-kasus yang menambahi kekacauan tadi. Misalnya tentang COVID itu sendiri kita sudah kacau pikirannya. Ilmu tidak menolong kita, regulasi-regulasi yang dijadikan respon terhadap COVID juga sampai hari ini belum melegakan hati. Cara kita menangani COVID juga cara menangani wabah juga tidak menimbulkan ketenangan. Media massa ketika mengcover atau menyebarkan berita-berita juga tidak memiliki keseimbangan untuk menciptakan ketenangan pada masyarakat. Sehingga kan dalam sekarang ini kan betul-betul kita mengalami semacam kekacauan berpikir bersama, kekacauan batin bersama, dan itu kita harus berikhtiar masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil untuk menata kembali keseimbangan, menata kembali ketenangan hidup supaya penduduknya tadi itu diem, jangan miring ke kiri, jangan miring ke sini, apalagi sampai gindel ya gitu. Ya, tadi Mbah Nun memberikan perspektif tentang keadaan yang bagaikan pendulum goyang kanan kiri, dan bahkan bukan hanya kanan kiri. Itu berkaitan dengan apa yang saya tanyakan. Mbah Nun sampaikan bahwa kenyataannya Allah sendiri mengatakan bahwa jangan mengira kalian tuh beriman atau tidak beriman sebelum diuji. Nah,
tentu saja muncul pertanyaan juga untuk menghadapi ujian itu apa saja yang kita perlu lakukan dalam konteks ini, Pak? Ya, kan untuk lulus ujian kan tidak sama dengan kemenangan dalam arti dunia. Karena bisa saja secara keduniaan kita menang, tapi di hadapan Allah kita kalah, bisa saja. Yeah. Atau sebaliknya. Jadi yang penting menurut saya manusia menghadapi ujian terus-menerus dalam hidupnya itu dia tidak berhenti untuk mempelajari, tidak berhenti untuk memahami, tidak berhenti untuk mendalami, menghayati, sampai akhirnya menemukan keseimbangan antara pengetahuan dengan perilaku dan pengalaman. Jadi sekarang soal COVID ini kan ada misalnya gini, kalau ada orang, Anda ketemu dengan orang tidak pakai masker, itu kan minimum ada dua opsi dalam pikiran Anda. Oh, ini orang sehat, maka dia tidak pakai masker, sehingga saya juga tidak perlu khawatir akan terpapar dari dia corona kan. Tapi juga ada kemungkinan lain. Ini orang kok nggak pakai masker, nanti dia bisa ketularan saya atau dia bisa ketularan, dia bisa menulari saya. Jadi itu saja sudah kekacauan berpikir, dan itu kan tidak ada organisasi nasional yang menetapkan itu. Pada contoh kasus sikap kita tentang masker, tentang COVID-19, di mana tadi Mbak Nun menyebut kita secara nasional saja tidak solid atau tidak kompak gitu. Apakah keadaan yang seperti ini juga bisa disebut situasi tidak seimbang karena hanya satu perspektif yang dikemukakan, didominankan? Kalau Anda pemerintah, kalau Anda negara, Anda harus mengambil keputusan untuk mengambil salah satu mazhab berpikir. Ya. Apakah itu dari WHO, apakah itu dari PBB, apakah itu dari IDI atau dari kumpulan dokter atau siapapun, harus milih satu, dan itu tidak boleh yang bertentangan secara global. Jadi misalnya kalau ada ide begini, setelah ini kita sudah hampir setahun ini kita bergaul sama COVID, kita sudah tahu bagaimana menjaga diri, bagaimana kita menjaga jarak, cuci tangan, cuci muka, terus pokoknya kita sudah mengerti protokolnya, gimana caranya supaya kita tidak terpapar dan tidak memapari. Dan sekarang tolong pemerintah percaya kepada kita. Yang penting pemerintah menyiapkan rumah sakit, dokter, puskesmas, dan tenaga kesehatan. Kalau ada yang parah. Tapi selebihnya lepaskan masyarakat, dan percayakan kepada masyarakat bahwa mereka bisa menjaga diri masing-masing, karena tidak seorang pun dari rakyat kita yang mau sakit loh. Kan semua orang tidak mau sakit. Jadi itu dijadikan alat untuk percaya bahwa masyarakat juga sudah gede-gede, sudah gerang-gerang, udah cukup dewasa untuk menjaga dirinya masing-masing. Meskipun menjaga dan tidak menjaga ini kan juga kontroversial, kan mazhab juga ini. Ada yang tidak pakai masker karena dia merasa sehat, ada yang merasa tetap harus pakai masker supaya orang tenang, ada yang memang pakai masker karena takut ketularan, takut menulari. Pokoknya ada berbagai macam variasi dari yang ditimbulkan oleh wabah ini. Nah, kan pemerintah nggak berani bersikap seperti yang saya bilang tadi, nggak berani. Itu kan akan dikecam secara internasional kalau dilepaskan, gitu ya. Atau kalau tidak dilepaskan, ya dites secara menyeluruh, dan itu kan dia nggak mampu, biayanya nggak mampu, waktunya juga tidak mencukupi, dan seterusnya. Jadi kita kacau jadinya. Kita ini ikut apa sebenarnya? Jadi itu menimbulkan kita di rumah masing-masing, kemudian muncul semacam kekisruan berpikir dan batin kita akhirnya. Tentu saja kalau ngomong hikmah, itu semua adalah ujian untuk menemukan hikmah baru dalam kita berkeluarga. Misalnya Anda sama istri menjadi lebih akrab, sama anak menjadi lebih menata dialognya, dan seterusnya. Atau sebaliknya, justru karena kita di rumah terus, kelihatan bahwa kita ternyata tidak siap dialog sama istri, sama suami, sama anak, dan seterusnya kan. Monggo yang terjadi bagaimana. Tapi intinya adalah kita memerlukan penataan kembali cara berpikir dan batin kita, agar supaya kita tetap hidup dan melangkah di dalam kondisi mutmainah, tenang, istiqomah, mutmainah, coro jalan madep, mantep. Ya, kita tidak bisa apa-apa kecuali kita kan, kalau kita tidak setuju sama pemerintah, nanti harus diaplikasikan secara politik, kemudian menjadi gerakan, kemudian menjadi permusuhan, dan dalam keadaan
dalam zaman digital seperti ini kan sedikit saja permusuhan itu akan sangat mudaratnya bisa beratus-ratus kali. Wong yang damai aja dipermusuhkan, kan gitu. Wong yang ndak musuhan aja dimusuh-musuhkan, diadu domba di medsos, gitu loh. Apalagi sekarang kita betul-betul, misalnya saya nggak setuju sama dokter A, saya nggak setuju sama rumah sakit B, saya nggak setuju sama gugus tugas C, saya tidak setuju sama presiden, saya tidak setuju sama siapa, itu kan tidak bisa diterapkan juga. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah menjaga hatinya semua orang sekitar kita, ya keluarga sama tetangga dan siapapun yang kita bertemu. Jadi kita anggap pertentangan nasional mengenai COVID ini sekunder. Yang primer adalah orang di sekitar kita tenang dengan hadirnya kita. Jadi Mbak Nun kembali ke ayat yang Mbak Nun sampaikan bahwa jangan mengira kita sudah beriman kalau kita itu belum diuji. Nah, kata uji atau ujian itu kalau berdasarkan pengalaman saya secara subjektif, ujian itu kan suka bikin kita tegang gitu, mau ujian nasional, mau ujian kenaikan kelas, takut nanti nggak lulus dan lain sebagainya, sehingga kita yang fokusnya ujian terus. Tapi sebenarnya mungkin di sisi yang lain Allah sendiri barangkali juga menyiapkan sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira juga gitu, supaya kita seimbang. Ya kalau mau penelitian diri masing-masing, ya sekarang Anda mendaftar dalam hidup Anda sehari itu, didaftari apa yang Anda syukuri, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda sesali, misalnya 3 ya. Apa yang Anda harapkan, Anda syukuri, Anda sesali. Sesali itu berarti kan diberontak atau dikritik atau diapain ya. Jadi yang kita syukuri, yang kita harapkan, yang belum kenyataan, ya. Terus yang sudah kenyataan tapi kita tidak setuju atau kita menyesali atau kita ingin melawan dan seterusnya, itu kita daftari. Kalau Anda mendaftari dalam hidup Anda di keluarga atau individu Anda, siapapun yang melakukan itu, saya akan yakin bahwa yang pasal pertama itu tetap lebih tinggi daripada yang kedua dan ketiga. Kenyataan yang sudah kita syukuri. Ya, bagaimana? Anda mau bagaimana? Anda mau berontak apa? Anda menyesal apa? Anda penuh kegembiraan, penuh kesejahteraan. Kowe isih urip, kowe isih iso mangan, isih iso ngerokok, isih iso ngombe, isih masih bisa beol. Dan ketika makan itu kan Anda tidak perlu ngurusin, langsung ditata oleh hukum alamnya Allah, sunatullah dalam badan kita, sehingga ada yang jadi tai, ada yang jadi darah, ada yang jadi macam-macam. Jadi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, kita kan tetap lebih banyak bersyukurnya daripada. Ya, artinya mungkin dikalkulasi, dihitung-hitung antara ujian dengan hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah sehingga kita harus bersyukur, itu mungkin lebih banyak yang bersyukur ya. Dan di sisi yang lain juga gini, kadang-kadang kita tuh merasa sepanjang hidup urip ora koso penuh ujian, tidak beres-beres. Ya, itu karena tidak seimbang. Karena gimana? Cara memandangnya tidak seimbang. Jadi ada orang yang disebut berpikir negatif itu pokoknya punya kecenderungan ammaroh bisu. Jadi inginnya itu cenderung menemukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang rekoso-rekoso, yang menderita-menderita gitu ya. Itu namanya ammaroh bisu. Jadi satu dorongan dari dalam jiwa kita untuk cenderung mencari yang sengsara, yang jelek, yang mendera kita kan. Sementara ada yang cara berpikir positif, yang satu itu namanya mutmainnah. Jadi kita tidak waspada terhadap apa yang kita syukuri. Dan kalau Anda rajin dengan ini, maka Anda itu hidup penuh bersyukur. Makanya sampai ada kiai alhamdulillah itu kan, karena tidak ada satupun yang kita tidak bilang alhamdulillah kepada Allah. Kemudian kepada yang kedua tadi, yaitu yang kita harapkan, kita bagaimana memanage harapan ini. Kadang-kadang kan orang harapannya terlalu tinggi sedemikian rupa sehingga kadang tidak seimbang. Ya kalau agak akademis segini, harapan itu boleh Anda perjuangkan kalau secara ilmu Anda punya teori bahwa ini bisa dijangkau. Tapi kemudian ada skala yang lain yang ini mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Ya. Terus ada skala yang lebih jauh lagi, ini tidak mungkin bisa. Nah, kalau Anda melihat ada sesuatu yang tidak mungkin bisa, kalau Anda tetap berharap-harap, berarti Anda bodoh kan gitu.
Kalau ada sesuatu yang mungkin bisa dicapai, mungkin tidak bisa dicapai, terus Anda berjuang, berarti Anda adalah orang yang pantang mundur. Anda seorang satria gitu. Tetapi orang yang mengerjakan dan memperjuangkan segala sesuatu yang secara alam pikiran dan ilmu itu bisa kita capai. Misalnya kamu dagang kayak apa ya, bekerja apa kayak membuat apa kayak. Terus secara pengalaman sejarah dan cara berpikir itu ini bisa dicapai, terus Anda melakukannya, berarti Anda adalah orang yang beriman kepada kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Jadi, nah yang kita hindari adalah jangan sampai mencita-citakan dan mengejar setengah mati sesuatu yang secara ilmu pun memang tidak mungkin dicapai. Atau mungkin bisa dicapai tapi tidak bisa menanggung resikonya kan bisa. Seperti yang saya contohkan tentang politik. Mohon maaf Mbah, ini barangkali tidak sopan dan tidak pas ya, tentang harapan. Dalam sinau bareng atau mungkin dalam kesempatan yang cukup banyak kepada teman-teman anak cucu Mbah Nun, itu kan Mbah Nun sering sering mengemukakan harapan-harapan yang sangat cukup luas cakupannya, apakah itu berkaitan dengan bangsa mungkin atau kehidupan teman-teman sendiri terhadap masyarakat. Yang paling kita ingat tentu adalah masa depan bangsa Indonesia sebagai bangsa, bukan negara. Gitu. Kalau saya nanya agak personal, sesungguhnya secara pribadi itu Mbah Nun dalam konteks ini tadi itu meyakini berapa kadar bahwa itu bisa tercipta atau tercapai, atau berapa? Kalau secara ukuran ilmu manusia itu ya di bawah 30%. Di bawah 30%. Ya. Tapi karena ada klausul lain. Ya. Jadi Allah itu kan maha kuasa, dia bisa menciptakan keajaiban, ada mukjizat kepada Nabi, ada karomah kepada wali, dan ada min haitsu la yahtasib, ada sesuatu yang terjadi, yang tercapai di luar perhitungan ilmu manusia kan bisa. Dan kita kan juga menempuh itu. Makanya kita wiridan Nadia Alian Madharul Ajaib itu artinya adalah kita melosor kepada Allah ya, yang bisa mempertunjukkan keajaibannya untuk mengubah keadaan. Jadi artinya klausulnya adalah keajaiban. Dan saya sangat ngeyel untuk memohon keajaiban dari Allah, dari urusan negara sampai urusan pribadi. Jadi ada burung lewat aja saya hitung. Burungnya melek di mana saya hitung, ya. Anginnya gimana malam saya lihat langit, saya lihat rembulan, saya lihat awan, itu semua saya hitung. Meskipun hitungan saya bukan hitungan ilmu, tapi hitungan perkiraan saya. Tapi kan Allah mengatakan untuk uni astajib lakum. Astajib lakum, aku akan menjawab, bukan akan mengabulkan. Nah terserah jawaban Allah apa ya kita harus siap. Karena mungkin saja tidak terkabulnya apa yang kita minta kepada Allah itu justru melebihi kabulnya, bisa aja. Misalnya gampangannya gini, kamu minta sawo sama Allah dikasih manggis kan lebih bagus, lebih mahal, lebih enak kan begitu. Kamu cuma minta kacang dikasih duren kan, tidak kabul toh kacangnya, tapi kan tidak kabulnya itu kan duren, bisa aja. Nah saya itu husnudzon kepada Allah bahwa karena kelemahan umat Islam, kelemahan bangsa Indonesia, kelemahan manusia di Indonesia, kelemahan sejarahnya, kelemahan mentalnya, cacatnya atau lawamahnya tadi itu, cacat-cacat yang bermacam-macam di dalam jiwa bangsa Indonesia, kemanusiaan bangsa Indonesia ini, Allah bermurah hati untuk menciptakan keajaiban. Nah, kata alian, nadi alian itu kan ada dua versi. Yang satu alian itu kan Allah al-Ali al-Azim, Allah yang maha tinggi. Ada juga yang itu wasilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Abi Thalib ini matinya mati syahid, maka dia dipercaya oleh pengikutnya bahwa dia punya karomah untuk membuat Allah mengabulkan. Jadi nadi alian itu kita niati kedua-duanya aja. Satu mohon kepada Allah. Kalau misalnya kalau misalnya wasilah ke Sayyidina Ali, melalui Sayyidina Ali itu membuat Allah juga lebih mengabulkan, ya alhamdulillah. Pokoknya kita husnudzon aja kepada Allah, dan saya tiap hari mengamati. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan, monggo aja. Ya kan kita kan tidak mengerti atas dasar apa Allah menciptakan atau menentukan untuk mengambil keputusan. Kita nggak pernah bisa mengerti sampai kapanpun. Mungkin sampai di surga pun kita nggak ngerti. Ya, oleh karena itu jalan untuk
menyentuh ketidakmengertian kan cuma satu, husnudzon. Percaya, iman dan husnudzon, iman dan sangka baik. Jadi saya sangka baik aja kepada Allah. Sampai saya kan bukan ahli mimpi, Hel. Sampai saya itu tiap pagi mengamati saya mimpi apa tadi. Tadi malam saya bermimpi saya punya banyak burung dengan sangkar-sangkarnya, tapi kemudian tainya itu bertebaran ke lantai dan saya menginjak tai itu. Kalau menurut primbon atau tafsir mimpi yang bermacam-macam itu baik. Dan saya juga tidak mengambil keputusan seperti Allah mentakdirkan sesuatu. Iya apa tidak kan tetap di tangan Allah. Saya ngertinya saya husnudzon aja. Misalnya ada cecak jatuh ke kepala kita, itu saya bismillah itu rezeki gitu aja. Kembali ke ini Mbak Nun, ke kekacauan batin dan pikiran. Akhirnya saya penasaran juga bahwa pada akhirnya kan kembali kepada kita bagaimana supaya seimbang dan tidak kacau, tidak gampang terseret oleh apapun yang mungkin membuat kita terbolak-balik. Itu kira-kira apa ya bahasa psikologinya, tipsnya atau Ya, rumusnya bagaimana secara pribadi? Islam memberi tip yang sangat radikal. Ya sudahlah, pokoknya kamu bernafas itu, kamu melangkah, kamu menggerakkan tangan atau melakukan apa itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang terjadi adalah kita melakukan apapun itu dengan pijakan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kan sangat radikal. Nah, kalau Allah mengabulkan kan yang kita ketemu adalah output dari kasih sayang, Rahman dan Rahim kan begitu. Jadi saya sebenarnya semua radikal dalam agama. Enggak ada yang radikal. Kalau bismillahirrahmanirrahim radikal banget itu. Iya. Kan itu. Jadi menurut saya kalau pikiran ini buntu untuk bisa meladeni ketidakseimbangan, langsung tabrak dengan ayat aja. Apa Anda baca Al-Fatihah, apa bismillahirrahmanirrahim, doa astagfirullahaladzim itu atau sholawat saja. Ada teman kita kemarin yang abangan itu, yang orang keraton yang datang ke sini kemarin itu, ternyata sekarang dia dapat hidayah dari Allah, dia sholat rajin, Jumatan rajin, dan sholawat sehari 1000 kali. 1000 kali. Saya aja tidak sampai segitu. Jadi manusia itu betul-betul berada dalam kekuasaan Allah. Mayyadillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Jadi ajaran Al-Qur'an dari Allah itu betul-betul radikal. Udah, kalau kita pusing dengan kekacauan pikiran dan batin, tabrak aja dengan kehendak Allah. Kehendak Allah kan kita disuruh bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak bismi yang lain-lain. Kita bismillah, dan Allah yang kita teguhkan di situ bukan Allah yang lain-lain, tapi Allah yang Rahman dan Rahim. Kan itu sangat radikal, luar biasa. Yeah. Pokoknya sudah sekarang terus berjalan, terus melangkah, terus berjuang, terus berkeluarga, terus menjalani siang malam, terus melakukan apa saja bismillahirrahmanirrahim.